نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ayyuhal ikhwah, kita lanjutkan kajian al-usul ats-tsalatsahnya. Kemarin kita sudah membahas yaitu iman kepada malaikat. Kemudian kata beliau wa kutubihi, dan beriman kepada kitab-kitab. Syekh Utsaimin berkata wal iman bil kutubi yatadammanu arba'ata umur. Beriman kepada kitab-kitab mengandung 4 perkara. Beriman kepada kitab-kitab mengandung 4 perkara. Al-awwal al-imanu bi anna nuzulaha min indillahi haqqan. Yang pertama yaitu mengimani bahwa kitab-kitab suci itu benar-benar turun dari Allah. Ya, bahwa kitab-kitab suci itu benar-benar turun dari Allah Azza wa Jalla. Bukan buatan manusia. Ats-tsani al-iman bima alimna ismahu minha. Yang kedua yaitu mengimani kitab suci yang diberitahu kepada kita namanya. Seperti Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur. Adapun yang tidak diberitahu ya cukup kita imani saja secara global. Karena setiap Rasul diberikan kitab suci. Ya. As-salis, yang ketiga, tasdiqu mas-sahha min akhbariha. Itu membenarkan kabar yang sahih dari kitab suci tersebut. Adapun Al-Quran wajib kita benarkan semuanya, Pak. Sedangkan kitab-kitab suci sebelum Al-Quran maka tidak lepas dari 3 keadaan. Keadaan yang pertama itu kabar-kabar yang dibenarkan oleh Al-Quran. Maka wajib kita imani akan kebenarannya. Yang kedua, kabar-kabar yang didustakan oleh Al-Quran. Kabar-kabar yang didustakan oleh Al-Quran. Maka wajib kita dustakan. Dan yang ketiga, kabar-kabar yang tidak dibenarkan dan tidak didustakan. Maka kita tidak membenarkan dan tidak mendustakan. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Jangan benarkan mereka dan jangan juga dustakan mereka. Ar-rabi, yang keempat, al-amal bi ahkami ma lam yunsakh minha. Itu mengamalkan hukum yang belum dihapus hukum tersebut. Karena yang ada dalam Al-Quran, hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, ada yang sudah dihapus. Dan ada yang belum dihapus. Nah, kalau sudah dihapus, nggak boleh diamalin. Yang kita amalkan yang mana? Yang belum dihapus. Iya.
Yang menjadi pertanyaan, apakah syariat Islam menghapus syariat sebelum Islam atau tidak? Khilaf para ulama dalam masalah ini. Ya, Syekh Albani mengatakan yang sahih, bahwa syariat Islam menghapus syariat sebelum kita. Namun kata Syekh Utsaimin ya, dalam kitab lain, bahwa ini pun tidak lepas dari 3 keadaan, Mbak. Keadaan yang pertama, syariat sebelum kita yang dibenarkan oleh syariat kita. Maka ini wajib diamalkan. Keadaan yang kedua, syariat sebelum kita yang sudah dihapus oleh syariat kita. Contohnya apa, Pak? Contoh misalnya syariatnya Banu Israel ya. Kalau baju kena najis itu nggak boleh dicuci tapi digunting. Maka ini sudah dihapus. Tata cara puasanya orang Banu Israel itu 24 jam, Mbak. Maghrib ketemu maghrib. Maka ini sudah dihapus oleh syariat kita. Maka tidak boleh diamalkan. Yang ketiga yaitu syariat sebelum kita yang tidak dihapus tapi juga tidak dibenarkan. Tidak ditetapkan. Nah, ini yang menjadi perselisihan para ulama. Apakah yang seperti ini boleh kita amalkan atau tidak? Kalau Syekh Utsaimin, ya, pendapatnya adalah tetap boleh diamalkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fabihudahu muqtadih." Dengan petunjuk mereka itu para nabi tersebut hendaklah kamu mengikuti. Ya. Kemudian yang keberapa? Yang kelima, al-iman. Ya, beriman bahwa yang dijaga oleh Allah hanya Al-Quran. Sedangkan selain Al-Quran, Allah tidak menjaganya. Kata Syekh Saleh Fauzan, ya, bahwa kitab suci sebelum kita, selain Al-Quran, itu penjagaannya diserahkan kepada ulama-ulama mereka. Ya. Sebagaimana Allah mengatakan demikian di dalam surat Al-Ma'idah, "Bimastuhfidhu min kitabillah." Dengan apa-apa yang mereka disuruh untuk menjaga dari kitabullah. Sedangkan untuk Al-Quran, Allah sendiri yang akan menjaganya, Pak. Allah sendiri yang akan menjaganya. Karena di masa Banu Israel tuh, Pak, Nabi itu tidak putus. Setiap Nabi meninggal ganti Nabi yang lain. Meninggal diganti lagi dengan Nabi yang lain. Terus. Sehingga wahyu itu tidak putus. Sedangkan Rasulullah SAW sudah tidak ada setelah beliau Nabi, tidak pula Rasul. Maka karena tidak mungkin lagi ada Nabi dan Rasul setelah Rasulullah, berarti wahyu terputus tidak? Terputus, maka Allah sendiri yang menjaga Al-Quran. Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun." Sesungguhnya kami yang telah menurunkan al-dzikr yaitu Al-Quran. Dan kami sendiri yang akan menjaganya. Dan ini keistimewaan Al-Quran, Mbak. Ya, bahwa Al-Quran itu yang menjaganya langsung Allah. Ya. Dan kelak kata Rasulullah, di akhir zaman Al-Quran akan hilang dari dada-dada manusia, dari mushaf. Ya. Hilang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti sebelum terjadinya hari kiamat. Apa buah dari beriman kepada kitab-kitab? Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, "Wal imanu bil kutub yuthmiru samaratin jalilatin minha." Beriman kepada kitab-kitab suci itu banyak faidahnya. Di antaranya al-ula, al-ilmu bi'inayatillahi ta'ala bi'ibadih.
Yaitu Allah sangat memperhatikan hamba-hambanya, Pak. Haitsu anzala likulli qaumin kitaban yahdihim bih. Di mana Allah turunkan kitab suci sebagai bimbingan untuk hidup mereka. Maka itu menunjukkan perhatian Allah kepada hamba-hambanya. Kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Supaya manusia tidak tersesat jalan. Maka Allah turunkan kitab suci sebagai panduan hidup mereka. Ya. Atsaniyah yang kedua apa? Al-ilmu bihikmatillahi ta'ala fi syar'i. Haitsu syar'a li kulli qaumin ma yunasibu ahwalahum. Ya. Yaitu ilmu Allah yang mencakup segala sesuatu dan hikmahnya. Di mana Allah mensyariatkan setiap kaum sesuai dan keadaan mereka masing-masing. Karena setiap nabi dan rasul itu Pak, dakwanya satu, sama, agamanya satu. Itu agama tauhid, agama Islam. Tapi syariatnya beda. Sebagaimana Nabi SAW bersabda demikian ya. Al-anbiya'u ikhwatun li'allat. Para nabi itu bersaudara kata Rasulullah. Dinuhum wahid wa ummahatuhum syatta. Agama mereka satu tapi syariat mereka berbeda-beda. Ya. Nah, perbedaan syariat ini menunjukkan akan ilmu Allah dan hikmahnya. Ya, tentu Allah yang paling tahu syariat yang paling cocok untuk suatu umat. Ya. Maka syariat Rasulullah yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini yang paling cocok sampai akhir zaman. Tidak akan pernah berubah. Ya, walaupun memang ada tidak dari syariat Rasulullah yang bisa berubah mengikuti situasi dan kondisi ada. Yaitu syariat-syariat yang memang dibangun di atas illat. Ya, syariat-syariat yang dibangun di atas apa? Illat. Kaidah usul fikih mengatakan ya, al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama. Hukum itu mengikuti illatnya. Illat ada, hukum ada. Illat tidak ada, maka hukum tidak ada. Maka kalau misalnya bisa jadi misalnya di zaman Nabi ya hal seperti itu boleh, tapi kemudian di suatu zaman ternyata tidak boleh. Karena keadaan illatnya berbeda. Sebuah contoh misalnya di zaman Nabi SAW, ya, Nabi melarang untuk Nabi membolehkan wanita untuk pergi ke masjid. Rasulullah bersabda, "La tamna'u ima Allah masajid Allah." Jangan kalian larang para wanita untuk pergi kemana? Ke masjid. Tapi di zaman Umar, ya, Umar melihat ada penyimpangan terhadap para wanita. Sampai Umar mengatakan, kalaulah Rasulullah SAW melihat kenyataan dan keadaan para wanita di zaman sekarang, pasti Rasul akan melarangnya. Itu di zaman Umar loh Pak. Gimana di zaman sekarang? Ya. Gimana wanita terkadang datang ke masjid dalam keadaan tabarruj, pakai minyak wangi, dan yang lainnya. Padahal itu dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya, ikhwatul Islam, ya, hal yang bisa menyebabkan berubahnya sebuah pensyariatan itu adalah apa? Yang pertama, adanya maslahat yang besar. Atau yang kedua, adanya kerusakan yang terjadi, Pak. Seperti hal yang terjadi pada zaman Umar tadi. Iya. Tapi ingat, ini biasanya masalah-masalah yang seringkali hubungannya dengan muamalah. Adapun yang berhubungan dengan ibadah, akidah, maka ini tidak mungkin berubah. Tidak mungkin berubah. Cara sholat nggak mungkin berubah, Pak. Dari semenjak zaman Nabi sampai hari kiamat, yang namanya cara sholat nggak mungkin berubah. Dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan apa? Salam. Nggak bakal berubah. Cara wudhu, cara haji, cara umroh,
cara puasa, cara zakat, ini nggak mungkin berubah kalau ada ketentuannya di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akidah, bahwasanya Allah beristiwa di atas arash misalnya, ya tentang adanya surga dan neraka, ini nggak mungkin berubah. Ya. Baik, sekarang kita masuk ke rukun iman yang selanjutnya, yaitu iman kepada para rasul. Iman kepada para apa? Rasul. Apa bedanya nabi dan rasul? Khilaf para ulama. Kalau pendapat jumhur mengatakan rasul adalah seorang laki-laki yang diberikan padanya wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Nabi adalah seorang laki-laki yang diberikan padanya wahyu tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Pendapat jumhur. Dalil pendapat jumhur apa, Pak? Dalilnya adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah SAW menjadi nabi, diangkat menjadi nabi, tidak ada perintah nabi untuk menyampaikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi dengan surat apa? Nabi SAW diangkat menjadi nabi dengan surat apa? Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Nah, ketika Allah menurunkan surat ini, maka Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi. Namun tidak ada satupun dalil bahwa nabi disuruh untuk menyampaikannya. Kemudian beliau pun diangkat menjadi rasul dengan surat apa? Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Mulailah di situ diperintahkan Rasulullah untuk memberi peringatan, menyampaikan. Sedangkan sebelumnya Nabi belum diperintahkan untuk menyampaikan. Hingga atas dasar itu, kata jumhur, berarti Nabi itu tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Iya. Sebagian ulama menganggap definisi ini muskilah, Pak. Problemnya gimana? Bagaimana Nabi tidak diperintahkan untuk menyampaikan? Sementara menyembunyikan ilmu itu haram. Ya. Allah mengatakan innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami telah turunkan berupa keterangan setelah kami jelaskan kepada manusia, mereka itu orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh semua yang bisa melaknat. Kata mereka, bagaimana Nabi tidak diperintahkan menyampaikan? Berarti halal untuk Nabi untuk menyembunyikan dong. Ya. Makanya mereka memberikan definisi yang beda. Apa? Nabi adalah Rasul adalah seorang laki-laki yang diberikan padanya wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikannya dengan membawa syariat yang baru. Sedangkan Nabi adalah seorang laki-laki yang diberikan padanya wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikannya, namun melanjutkan syariat Nabi Rasul sebelumnya. Jadi tugas Nabi itu tidak membawa syariat baru dia. Akan tetapi dia melanjutkan syariat apa? Rasul sebelumnya. Ya, cuman yang jadi pertanyaan, Nabi Adam melanjutkan syariat siapa? Karena Nabi Adam itu bukan Rasul. Adam alaihissalam itu Nabi. Sedangkan Nabi Adam membawa syariat baru tidak, Pak? Membawa syariat baru. Memang ini definisi problem juga sebetulnya, Pak. Ya.
Kalau Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah lebih condong kepada definisi jumhur dalam masalah ini. Ya, Allahu a'lam. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian terjadi lagi perbedaan pendapat. Ada enggak nabi di kalangan wanita? Kebanyakan ulama mengatakan tidak. Syarat seorang nabi adalah laki-laki. Sementara sebagian ulama mengatakan ada. Itu Maryam bintu Imran. Ini pendapat yang dirojikan oleh Syekh Muhammad bin Al-Amin Asy-Syamqiti. Dalilnya kata beliau bahwa Maryam mendapatkan wahyu. Maryam mendapatkan apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sifat seorang nabi. Ya. Allahu a'lam. Khilaf lagi para ulama, apakah dari kalangan jin ada nabi atau tidak? Iya. Ini akal Islam. Ini sedikit khilaf tentang masalah itu. Baik, kita lanjutkan. Wa awwalur rusul, rasul yang pertama adalah Nabi Nuh. Rasul yang pertama siapa? Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Dan rasul yang terakhir siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya mana? Itu hadis syafaat dalam Sahih Bukhari, Pak. Dan nanti kaum mukminin akan datang kepada Nabi Adam. Kemudian setelah itu datang kepada Nabi Nuh. Apa kata kepada mukminin? Maka kaum mukminin berkata kepada Nabi Nuh apa? Ya Nuh, anta awwalur rusul. Wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama kali. Ya, waqad sammaka 'abdan syakura, dan Allah sudah menamaimu sebagai hamba yang bersyukur. Ishfa' lana 'inda rabbik. Ya, tolonglah mintakan syafaat untuk kami kepada Rabb-Mu. Ala tara ma nahnu fi, apa kamu tidak kasihan menghadapi kesusahan kami ini? Disebutkan di situ bahwa Nabi Nuh itu rasul yang pertama. Ya. Dan para rasul itu ya akhi, yang harus kita imani bahwa mereka adalah manusia, bukan malaikat. Mereka hamba Allah, bukan Tuhan. Maka kewajiban kita adalah menempatkan mereka sesuai dengan tempatnya. Bahwa mereka adalah hamba Allah dan Rasulnya. Hamba Allah dan apa? Rasulnya. Kemudian para Rasul itu Pak, maksum. Para Nabi dan Rasul itu apa? Maksum. Apa maknanya maksum tuh Pak? Apakah maksum itu artinya seorang Nabi tidak boleh jatuh kepada kesalahan sama sekali? Atau bagaimana? Kalau dikatakan maksum itu artinya Nabi tidak mungkin salah dan tak akan pernah jatuh kepada salah. Tapi bukankah dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menegur Rasulullah SAW? Contohnya misalnya, Ya ayuhan Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, tabtaghi mardhata azwajik. Hai Nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan kepadamu? Hanya karena kamu mengharapkan keriduan istri-istrimu? Itu kisahnya masyhur, Pak. Ya, dalam kitab-kitab tafsir. Ketika Rasulullah SAW kedatangan Ibnu Ummi Maktum yang buta, minta diajarkan tentang Islam, sementara Rasulullah sedang sibuk mendakwahi kaum pemuka Quraisy. Datanglah Ibnu Ummi Maktum yang buta, maka Rasulullah pun bermuka masam dan berpaling. Maka Allah turunkan menegur Rasulullah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ketika Rasulullah SAW menisbatkan anak angkatnya Zaid bin Harithah kepada beliau, Zaid bin Muhammad, ditegur oleh Allah dalam Al-Quran.
Ud'uuhum li'abaihim hu aqsatu 'indallah. Panggil mereka kepada bapak-bapaknya. Berarti itu menunjukkan Rasulullah jatuh kepada kesalahan tidak, Pak? Tapi Allah tidak biarkan. Makanya makna maksum artinya yang pertama apa? Maksum dari kesalahan dalam menyampaikan risalah. Maksum dari kesalahan dalam menyampaikan apa? Risalah yang pertama. Yang kedua, maksum dari berbuat dosa besar. Dan yang ketiga, maksum dari terus-menerus berbuat dosa kecil. Dimana kalau beliau jatuh kepada kesalahan, Allah langsung menegurnya. Dan itu menjadi hikmah untuk umatnya. Ya. Nah, itu namanya maksum. Adapun selain Rasulullah, ingat, tidak ada yang maksum. Selain Nabi dan Rasul, tidak ada yang maksum. Atau wali majdub, nggak maksum, Pak. Nah, inilah bedanya, Pak. Bedanya Ahlus Sunnah dengan Sufi di sini. Kalau Sufi punya keyakinan wali itu mahfuz. Orang Sufi tidak berani mengatakan wali itu maksum, Pak. Iya. Tapi mereka mengatakan wali itu mahfuz. Artinya dijaga. Dijaga apa? Dijaga dari kesalahan. Sebetulnya maknanya sama aja. Sebab kalau mereka mengatakan maksum, pasti akan diingkari oleh seluruh umat Islam. Tapi mereka menggunakan kata mahfuz. Jadi kata mereka, wali itu dijaga oleh Allah dan mereka tidak mungkin salah. Makanya mereka meyakini, Pak, sampai detik ini orang Sufi, bahwa mimpi wali pasti benar. Ya, firasat wali pasti benar. Pokoknya perbuatan wali nggak boleh disalahin. Kalau dalam dunia Sufi itu seperti itu, Pak. Ya, bahkan orang yang agak-agak sedeng dikit tuh, Pak, dianggap ini wali majdub, wali majdub. Pernah lihat nggak di Facebook atau di YouTube ada orang dianggap wali sambil ngerokok nggak pakai baju. Wah, ini wali majdub ini. La haula wala quwata illa billah. Ya, apa seperti itu wali? Sampai ada sebagian mereka, Pak, nggak sholat. Ketika ditanya, kamu kenapa nggak sholat? Jawabnya apa? Kita sudah beda makom. Ini sudah beda makom. Ya. Makanya orang-orang Sufi punya keyakinan bahwa wali itu tidak perlu ikut syariat Nabi. Wali itu tidak perlu ikut syariat apa? Nabi. Sudah tidak terikat lagi dengan syariat Nabi. Wali boleh minum arak? Boleh katanya. Wali itu kalau minum arak sampai kerongkongan jadi air. Iya, Pak, mereka ngomong begitu. Sampai detik ini seperti itu mereka punya keyakinan. Makanya tidak aneh kalau ada kiai di pesantren yang menyetubuhi santriwatinya. Karena bagi wali itu halal. Karena wali itu tidak perlu terikat dengan syariat apa? Nabi. Bahkan banyak orang sufi punya keyakinan wali itu lebih tinggi dari Nabi dan Rasul. Sampai-sampai pentolan mereka yang bernama Abul Bistam berkata, Maqamun nubuwah fil barzakh waiqar rasul wa dunal wali. Kedudukan Nabi di alam barzakh itu katanya di atas Rasul, di bawah wali. Jadi yang paling tinggi siapa? Wali. Di bawah wali Nabi, di bawah Nabi Rasul. Dibalik sama mereka. Kata Ibnu Hajar, hadza zindiq. Keyakinan ini keyakinan orang zindiq. Ya. Maka ini mengeluarkan pelakunya dari millatul Islam. Makanya Pak, Sufi itu sangat didukung oleh penjajah, Pak.
Karena sukfi itu tujuannya orang lepas dari syariat. Orang kalau sudah sampai derajat ma'rifat, maka ia tidak perlu terikat dengan syariat. Kita-kita yang masih sholat ini dianggap, kamu itu tingkatannya syariat, masih rendah. Ya. Ini saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Kemudian beriman kepada para rasul mengandung 4 perkara. Al-awwal al-imanu bi anna risalatahum haqqum min Allah. Faman kafara bi risalati wahidin minhum faqad kafara bil jami'. Beriman bahwa risalah yang mereka bawa itu benar-benar datang dari Allah. Maka siapa yang kafir kepada seorang rasul, maka ia telah kafir kepada seluruh rasul. Karena semua nabi dan rasul sama-sama diutus oleh Allah. Iya. Dan tidak boleh dibeda-bedakan, Pak. Iya. Makanya Allah berfirman, "Kadzabat qaumu Nuhinil mursalin." Kaumnya Nabi Nuh mendustakan para rasul. Padahal kaumnya Nabi Nuh mendustakan Nabi Nuh. Tapi Allah menganggap mereka sudah mendustakan semua Nabi dan Rasul. Ya. Atsani al-imanu biman alimna ismahu minhum bismih. Mengimani nama-nama Nabi dan Rasul yang diberitahu oleh Allah kepada kita. Ya. Ada 25 Nabi dan Rasul yang kita dulu waktu SD suka ngapalin, Pak. Adam, Idris, Nuh. Ya, sambil dinyanyiin. Ya. Ya. Dan yang paling utama adalah 5 Rasul yang disebut dengan ulul azmi. Siapa mereka? 5 ulul azmi itu. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad SAW. Kenapa mereka disebut ulul azmi, Pak? Ulul azmi itu artinya pemilik azam. Tekad, semangat yang luar biasa. Disebut ulul azmi karena kesabaran mereka, semangat mereka yang dahsyat sekali, Pak. Tak pernah mengenal lelah dalam berdakwah. Nabi Nuh berapa tahun dakwah? 950 tahun. Siang malam terus berdakwah. Terus berdakwah. Terus berdakwah. Bayangkan, Pak. Setiap kali Nabi Nuh mendakwahi mereka, kaumnya langsung tutup telinga, Pak. Tutup telinga. Kepalanya ditutup pakai baju. Bayangkan kalau antum dakwahin orang, terus mereka langsung tutup telinga. Rasanya antum kesal nggak, Pak? Mungkin besok-besok lagi udah kapok, malas. Bayangkan Nabi Nuh 950 tahun terus saja berdakwah. Terus berdakwah. Nggak capek-capeknya, nggak lelah-lelahnya. Ajib. Nabi Ibrahim menghadapi raja terkuat di dunia saat itu, Pak. Karena kan ada 4 raja yang menguasai yang kerajaannya seluruh dunia. Ya, ada 4 raja yang menguasai dunia, kata Rasulullah. 2 Muslim, 2 kafir. Adapun yang Muslim, Nabi Sulaiman dan Dzulqarnain. Adapun yang kafir, Namrud bin Kan'an dan Bakhtanasor. Ya. Nah, ini 2 kafir nih. Namrud ini masa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdakwah ya di zaman kerajaan Namrud yang sangat zolim, yang menyeru manusia kepada ibadah selain Allah. Tapi subhanallah, keberanian Nabi Ibrahim yang luar biasa, Pak.
Nabi Ibrahim alaihissalam. Dihancurkan itu Pak, patung-patung. Puak, 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 puak. Disisakan yang paling besar. Digantungkan kampaknya di semua yang besar. Ketika Namrud dan para bangsa pembesarnya masuk ke tempat ibadahnya, wah Tuhannya hancur. Ya. Siapa ini? Man fa'ala hadza bi alihatina? Siapa yang melakukan perbuatan ini kepada Tuhan-Tuhan kita ini? Lalu kemudian ada seseorang yang melihat, berkata, itu Ibrahim itu yang melakukannya. Maka dipanggillah Nabi Ibrahim. Ditanya Nabi Ibrahim, apa kata Nabi Ibrahim? Fa'alahu kabiruhum hadha, fas'aluhum in kanu yantiqun. Ini yang menghancurkan tuh yang paling gede ini. Maksud Nabi Ibrahim sambil menunjuk pakai jempol, Pak. Maksudnya ke sini. Namanya tauriah. Ya. Ini yang melakukan yang paling gede. Coba kamu tanya yang paling gede nih kalau dia bisa bicara. Apa yang terjadi? Mereka langsung nunduk malu, Pak. Ya. Mau nanya yang paling gede gimana mau nanya? Orang patung kok. Dan saat itu mereka sebetulnya sadar bahwa yang mereka sembah itu bukan Tuhan. Tapi karena kesombongan, Pak, akhirnya ya Namrud menyuruh supaya tangkap Nabi Ibrahim, bakar hidup-hidup. Padahal Namrud saat itu sudah sadar bahwasanya Tuhan-Tuhan itu batil. Ini kehebatan Nabi Ibrahim alaihissalam ya dalam berdakwah itu, masya Allah, dahsyat sekali Pak. Demikian pula Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya kita contoh mereka dalam semangat dalam berdakwah. Ya, tidak mudah patah, tidak mudah lemah. Itu jadikan mereka sebagai suri tauladan kita, saudaraku sekalian. Baik, kita isya dulu. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan. Tadi sudah kita sebutkan bahwa beriman kepada para nabi dan rasul mengandung 4 perkara, dan baru kita sebutkan 2. Sekarang yang ketiga, asalis tasdiqu ma sahha anhum min akhbarihim, yaitu membenarkan kabar-kabar mereka yang sahih. Kabar-kabar tentang mereka, tentang para nabi dan rasul itu, selama sanadnya sahih. Adapun kalau sanadnya tidak sahih, maka tidak boleh dipercayai. Ar-rabi, yang keempat, al-imanu bi syari'ati man ursila ilaina minhum. Al-amal itu mengamalkan syariat Rasul yang diutus kepada kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 65. Allah berfirman, "Fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Tidak demi Rabbmu, mereka tidak beriman. Sampai kapan? Sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapatkan rasa berat untuk menerima keputusanmu.
dan mereka taslim, menyerahkan diri dengan sebenar-benar penyerahan. Lihat ya, Allah meniadakan kesempurnaan iman, meniadakan keimanan sampai terpenuhi 3 syarat. Apa itu yang pertama? Menjadikan Rasulullah sebagai hakim dalam perkara yang diperselisihkan. Yang kedua, tidak merasa berat menerima keputusan Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, taslim, tunduk patuh ya, dengan sebenar-benar kepatuhan. Maka wajib ya akhi, Rasulullah SAW kita dahulukan di atas siapapun juga. Pendapat Rasul lebih kita agungkan daripada pendapat ulama manapun juga, Pak. Ulama madhab, kiai, ajengan. Demikian pula Rasulullah lebih kita cintai dari segala-galanya. Rasulullah sabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang sampai aku lebih dicintai olehnya dari anaknya, orang tuanya, dan dari seluruh manusia. Iya. Ini kewajiban kita sebagai umatnya untuk membela sunnahnya, menghidupkan sunnahnya, untuk senantiasa membela setiap orang yang ingin menikam sunnah Rasulullah SAW. Yahya bin Yahya At-Tamimi, gurunya Imam Bukhari berkata, ad-difa'u anis sunnah ahabbu ilayya minad-darb bis-sayfi sabilillah. Membela sunnah lebih saya sukai daripada perang dengan pedang dan panah. Ini di jalan Allah. Bayangkan. Padahal berjihad dengan pedang dan panah, dengan senjata, itu membuat binasanya diri kita. Tapi ternyata membela sunnah lebih agung lagi, Pak. Karena membela sunnah itu adalah membela modal Islam. Makanya orang berusaha untuk menghancurkan Islam itu dengan cara menghancurkan apa? Al-Quran dan hadisnya ini, Pak. Iya. Mereka berusaha untuk menikam para sahabat karena para sahabatlah yang menyampaikan Al-Quran dan hadis kepada kita. Mereka berusaha meragukan kepada manusia tentang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita bela sunnah, maka kita sudah membela Islam. Membela sunnah dengan cara apa? Yang pertama kita mempelajarinya, Pak. Kita pelajari sunnah-sunnah Rasulullah. Ya. Yang kedua, kita sebarkan kepada manusia. Yang ketiga, kita bantah syubhat-syubhat orang-orang yang ingin merusak sunnah. Dan ini termasuk jihad, Pak. Jihad yang sangat agung sekali. Ya. Apa buah dari beriman kepada para rasul? Kata beliau, walil iman bir rusul samarat. Buah dari iman kepada para rasul adalah yang pertama, al-ilmu bi rahmatillah wa inayatihi bi ibadih. Itu kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Haitsu arsala ilaihimur rusul liyuhduhum ila siratillah, di mana Allah mengutus para rasul agar para rasul membimbing mereka kepada jalan Allah. Nikmat, Pak. Bayangkan kalau nggak ada rasul, kita tahu dari mana? Bagaimana kita akan tahu ini surga, ini neraka? Ya. Kalau nggak ada rasul, gimana cari ibadah kepada Allah? Kita susah. Tsaniyah, yang kedua, syukruhu ta'ala ala hadhin ni'matil kubra. Itu mensyukuri nikmat yang besar ini. Syukuri nikmat
Rasul dengan cara mempelajarinya. Ya, jangan malas. Belajar hadis, belajar sunnah ini agung pahalanya di sisi Allah. Siapapun yang belajar sunnah, insya Allah dengan belajar sunnah dia akan paham Al-Quran. Kenapa? Karena sunnahlah yang menafsirkan Al-Quran. Siapapun yang belajar sunnah, dia akan paham hakikat Islam. Sholat saja, rata-rata bacaannya, gerakannya, itu diatur dalam sunnah. Dalam Al-Quran tidak ada, Pak. Al-Quran cuma menyuruh dirikan sholat. Tapi gerakan-gerakannya, dari takbiratul ihram sampai salam, adanya dalam sunnah. Ya. Wa atu zakah, bayar zakat. Tapi tidak dijelaskan apa saja yang wajib zakat, apa yang tidak wajib, berapa nisabnya. Adanya dalam sunnah. Ya. Haji ke Baitullah, bagaimana caranya, dari mana mikotnya, bagaimana ihramnya, apa saja larangannya. Adanya dalam sunnah. Maka kalau kita belajar hadis, belajar sunnah, maka kita insya Allah akan paham tentang agama kita, din. Iya. Tapi siapa yang tidak belajar sunnah, pasti dia akan mendewakan akal. Makanya Umar bin Khattab mewanti-wanti, kata beliau apa? Ya'tikum qaumun yujadilunakum bisyubuhatil Qur'an. Fajadiluhum bis sunan. Nanti akan datang orang-orang yang mendebat kalian dengan ayat-ayat mutasyabihat. Maka jidal mereka, debat mereka dengan sunnah. Ya. Ayathum as-sunnah an yahfaduha. Mereka tidak mampu dan tidak punya pengetahuan tentang sunnah. Apa yang terjadi? Akhirnya mereka menggunakan akal. Makanya penting, ya. Belajar sunnah. Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai. Itu kitab-kitab hadis banyak banget, Pak. Siapa di antara kita yang sudah belajar Sahih Bukhari dari awal sampai akhir? Tidak ada kan? Sahih Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Belum lagi Musnad Imam Ahmad yang tebal banget. Belum lagi Mu'jam Tobroni. Baik Mu'jam Kabir, Mu'jam Awsat, Mu'jam As-Sogir. Belum lagi ya sunan-sunan yang lainnya. Wow, banyak benar, Pak. Tapi kita masih sibuk saja Facebookan. Ya. Ini pelajari. Masih sangat banyak hadis yang belum kita pelajari. Ya. Kita ingin jadi pembela sunnah. Tapi ternyata pengetahuan kita terhadap sunnah sendiri sangat minim sekali. Ya. Nah, saudaraku sekalian. Salisah yang ketiga itu mahabbatur rasul. Mencintai para nabi dan rasul. Tapi sekira cukup. Kita buka tanya jawab. Naam. Bagaimana dengan himbauan untuk sholat di deretan saf terdepan bagi wanita? Kalau bagi wanita, tergantung. Kalau misalnya dia satu tempat dengan laki-laki, maka pada waktu itu, safnya dimulai dari belakang. Belakang, ke depan, ke depan, ke depan, ke depan. Bukan dari depan ke belakang, ke belakang, ke belakang, ke belakang. Kenapa? Karena sebaik-baik saf wanita itu yang paling belakang, bukan yang paling depan. Tapi kalau ruangannya terpisah kayak di sini nih.
Ya, perempuan di atas, laki-laki di mana? Di tingkat atas, sehingga tidak dikhawatirkan atau akan terjadi apa? Campur baur. Maka wallahu alam, kalau seperti ini tetap saf yang paling depan yang paling utama. Iya. Apakah berlaku untuk wanita tidak dianjurkan sholat di masjid? Nabi mengatakan bahwa rumah mereka lebih baik buat mereka. Nabi mengatakan, la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan larang para wanita untuk pergi ke masjid. Wabuyutuhunna khairun lahun. Namun rumah mereka lebih baik buat mereka. Ya. Bagaimana cara mengajarkan anak sholat yang sudah dewasa? Anak-anak baru lulus SMA, kami orang tua baru hijrah. Anak-anak dari kecil tidak pernah dibawa ke masjid. Apa yang harus saya lakukan sebagai orang tua? Adakah doa tertentu agar anak mau mengaji dan diajak sholat? Pertama, Pak, jangan lupa terus untuk mendoakan. Karena doa orang tua untuk anak itu mustajab. Kata Rasulullah, salat da'awat mustajabat. Ada 3 doa yang mustajab. Di antaranya siapa? Da'watul walid. Doa orang tua. Maka Bapak saat tahajud, saat sujud, doakan terus anak supaya Allah berikan hidayah kepada dia. Penting itu, ya. Yang kedua, jangan pernah lelah untuk mengingatkan si anak untuk sholat. Ajak dia ngaji, ayo nak kita ngaji ke majlis ta'lim, duduk. Ya. Jangan pernah lelah, Pak. Kalau para nabi saja tak lelah-lelah mendakwahkan kaumnya. Ya. Kita mendakwahkan manusia itu nggak boleh lelah. Apalagi mendakwahkan anak sendiri. Yang kita ingin agar anak kita juga masuk surga bersama-sama. Ya. Jangan lelah, nasihati lagi, ingatkan lagi. Ya. Insya Allah dengan kesungguhan antum, Allah dengar keinginan antum itu. Saya seorang PNS. Selama pandemi bekerja diatur secara WFO dan WFH. Selang-seling. Ketika WFH, boleh tidak saya ikut kajian pada jam kerja, namun izin kepada atasan. Kalau memang diizinkan nggak apa-apa. Ya. Atasan bilang nggak apa-apa asal pekerjaan kamu beres. Asal pekerjaannya beres, silakan. Ya udah, alhamdulillah. Ya. Ketika WFO boleh tidak di kantor saya sholat duha, minta izin lagi. Karena masalahnya itu jam kerja, Mas. Dan melaksanakan pekerjaan hukumnya wajib. Karena itu sudah amanah dan sudah menjadi perjanjian antara antum dengan apa? Ya kantor. Bagaimana antum hendak mendahulukan yang sunnah dan meninggalkan yang wajib? Mana yang lebih utama? Melakukan yang wajib apa yang sunnah? Udah bisa jawab. Suami saya pemain sinetron, iklan plus film. Waduh, artis nih suaminya. Di mana dalam profesinya tersebut selalu ada ikhtilat, campur baur lawan jenis. Saya dilematis dengan status pekerjaannya tersebut karena kekhawatiran tidak diridhoi oleh Allah. Apakah suami saya wajib total berhenti dari pekerjaannya? Jawabnya iya. Carilah pekerjaan lain yang halal. Iya.
Adakah solusi terbaik apa yang harus saya dan suami lakukan karena belum ada pekerjaan lain sementara kami harus membiayai kehidupan sehari-hari? Nah, coba sekarang di zaman sekarang ini ya, untuk berbisnis melalui internet dan yang lainnya, sharing dengan mereka-mereka yang sudah berhasil bisnisnya. Banyak kok artis-artis yang mereka alhamdulillah udah hijrah, banyak juga yang keluar dari bank, ya, dari lembaga ribawi. Kemudian mereka di awal-awal terseok-seok, namun kemudian lama-lama alhamdulillah semakin membaik perekonomiannya. Jangan takut dengan rezeki. Allah mengatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari kesusahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah pasti rezekikan dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau kita beriman kepada ayat ini, tenang kita. Iya. Kata Rasulullah, man taraka syai'an, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, awwadahullahu khairan min. Allah pasti ganti dengan yang lebih baik dari itu. Cuma butuh kesabaran aja. Ya, butuh kesabaran. Jangan kita maunya langsung tiba-tiba ganti pekerjaan yang baru, tapi hasilnya sama gedenya. Nah, ini yang susah. Yang berat itu dulunya penghasilan haram gede nih Pak. Setelah tahu itu haram, pas pindah yang ke halal, cuma dapat dikit. Nah, disinilah memang Pak. Karena kita sudah terbiasa enak, terbiasa nikmat, tahu-tahu hilang itu banyak rezeki itu. Banyak yang kolab imannya di sini, Pak. Sabar. Kalau kita memang jujur kepada Allah, Allah akan jujur kepada kita. Iya. Kita berusaha sabar. Antum tanya ke banyak teman-teman yang ketika meninggalkan dunianya yang haram itu Pak. Memang Masya Allah perjuangannya luar biasa dahsyat. Di awal-awal susah dan yang lainnya. Tapi dengan kesungguhan akhirnya naik juga. Iya. Makanya sering bertemu dengan para mereka-mereka yang nasibnya mirip sama dengan kamu. Tapi mereka alhamdulillah bisa jalan terus. Ya. Bagaimana status nafkah dari pekerjaan suami tersebut bagi istri? Kalau si istri nggak punya pekerjaan yang halal dan mengandalkan suami saja, dimana kalau dia tidak menerima nafkah dari suami menyebabkan dia nggak bisa makan dan yang lainnya, maka keadaan ini darurat. Keadaan ini apa? Darurat. Dan kaidah usul fikih mengatakan ad-darurah tubihul mahdhurat. Yang darurat membolehkan yang terlarang. Nah, ketika suami kamu memberi kamu nafkah, uang, coba kamu berpikir supaya kamu bisa memutar uang ini. Misalnya suami kamu tiap bulan ngasih duit nih, ya 5 juta lah misalnya. Nah, coba kamu mikir, buat apa uang ini yang ada ini? Untuk saya bisa putar supaya hasilnya jadi halal. Iya. Nah, demikian. Allahu a'lam. Mohon nasihatnya untuk orang tua yang anaknya nakal, suka menentang pembicaraan orang tua. Iya, Pak. Bapak harus paham ya, anak remaja itu memang punya sifat membangkangnya luar biasa. Ya. Apalagi kalau dia memang tidak dididik dari kecil. Yang sudah dididik pun juga ketika sudah remaja, suka begitu Pak.
Maka disinilah penting untuk konsultasi dengan para ahli psikologi. Bagaimana menghadapi anak yang usia remaja. Gimana? Dan juga yang kedua penting membangun komunikasi. Ya, pendekatan dengan si anak. Bagaimana caranya menyampaikan kepada anak suatu ilmu, nasihat, tapi si anak bisa menerima dengan baik. Ini penting, Pak. Ilmu-ilmu seperti ini jangan diremehkan. Ya, memahami tentang kejiwaan si anak. Sehingga kita bisa mengetahui sikap yang terbaik yang bisa kita lakukan buat si anak. Ya. Memang butuh kesabaran, betul. Buku Ushulul Thalathah yang Ustadz pakai, itu yang ini, syarahnya Syekh Utsaimin. Ya, Ushulul Thalathah yang syarahnya Syekh Utsaimin rahimahullah. Ada beberapa pertanyaan yang sama tentang masalah perlombaan Agustusan dan yang lainnya. Masalah ini memang masyayikh berbeda pendapat. Saya pernah tanya ke Syekh Ali Hasan Al-Halabi, beliau mengatakan nggak masalah. Karena yang hal-hal seperti itu sama sekali tidak dianggap oleh mereka sebagai ibadah. Itu berhubungan dengan kebiasaan saja masyarakat. Iya. Terus saya tanya, waktu beliau masih hidup di Hotel Alia. Ya, waktu itu ada Ustadz Jazuli juga tentang masalah ini. Lebih baik mana Ustadz sholat asar di awal waktu tapi sendiri, terkadang berdua. Atau sholat asar jam 4 saat istirahat kerja, tapi jamaahnya lumayan banyak. Tentu jam 4 lebih utama. Karena jam 4 itu Pak masih di awal waktu. Asar kan setengah 4. Setengah jam antum sabar dulu, jam 4 masih di awal waktu itu. Yang dilarang itu Pak menunda-nunda sampai matahari menguning. Nah ini yang dilarang. Adapun jam 4 nggak masalah. Ya. Kalau gitu antum tundalah sedikit cuma setengah jam kok. Tunggu pas istirahat bisa berjamaah rame-rame karena kata Rasulullah, sholatmu dengan satu orang dan sholatmu dengan dua orang maka yang lebih besar pahalanya dengan dua orang. Semakin banyak, semakin besar pahalanya di sisi Allah. Makanya jumlah jamaah semakin banyak, semakin besar pahalanya. Ya. Apa hukumnya ngecas baterai HP di masjid? Wajib minta izin ke DKM. Apa hukumnya beli emas atau LM yang sekarang dimudahkan dengan via online dan diambil di lokasi gerai yang telah disepakati? Kalau belinya hari itu juga dan langsung ya dan biadin, karena syarat beli emas itu Pak, apa? Pertama harus satu timbangan, 1 gram dengan 1 gram. Syarat yang kedua ya dan biadin, cash saat itu juga. Nggak boleh tempo. Apalagi ya, nggak boleh kredit. Makanya kredit emas itu termasuk riba. Ya. Teman anak duda
beranak 3, ditinggal meninggal oleh istrinya karena sakit. Suka ikut kajian ini Ustadz, tolong doakan biar cepat dapat gantinya. Orang Bandung Ustadz. Mudah-mudahan cepat diganti. Ya. Duda, insya Allah banyak janda. Ya. Banyak insya Allah. Cari yang benar-benar solehat. Jangan sebatas cantiknya doang. Ya. Jangan berlama-lamaan jadi ngeduda, Pak. Nggak sesuai sunnah. Imam Ahmad, malamnya istrinya meninggal, besoknya langsung nikah. Imam Ahmad, ketika ditanya kenapa, begitu hai Imam Ahmad, kata beliau, aku tidak ingin 1 hari pun tidak di atas sunnah. Antum udah berapa hari nggak di atas sunnah? Kenapa banyak yang menjalankan agama ini beda-beda? Padahal Tuhannya sama, nabinya sama, kitabnya sama. Ini pertanyaan pernah ditanyakan oleh Umar bin Khattab kepada Ibnu Abbas. Apa kata Umar kepada Ibnu Abbas? Aku heran. Ini umat nabinya sama, satu. Kitabnya satu. Kiblatnya satu. Tapi kenapa kok berpecah belah? Apa kata Ibnu Abbas? Hai Amirul Mukminin, kita para sahabat sama-sama belajar kepada Rasulullah SAW. Kita pun memahami dan melihat bagaimana Rasulullah mempraktekannya. Dan kelak nanti akan datang, mereka akan mengandalkan pemahamannya masing-masing. Saat mereka mengandalkan pemahamannya, dan tidak mau merujuk pemahaman generasi yang pertama, saat itu mereka pasti pecah belah. Jawaban Ibnu Abbas ini luar biasa sekali, Pak. Orang kalau memahami Al-Quran, hadis, tapi dicocokkan dengan pemahaman sendiri, susah. Untuk memahami Al-Quran dan hadis harus ada parameter yang benar. Siapa itu? Tentu generasi yang pertama. Generasi para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut, tabi'in. Ya. Kelompok ini memahami dalil sendiri, kelompok ini memahami dalil sendiri. Akhirnya pecah. Makanya disinilah tata cara pemahamannya, Pak. Ya. Allahu alam. Semoga yang sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.